Oke, kali ini kita akan bahas soal tentang deret angka ribuan. Soal pertama 1001, kemudian 3003, 9009. Sebenarnya sudah kelihatan kalau polanya kita kalikan dengan 3. 1001 kali 3, 3003. 3003 kita kalikan 3 menjadi 9009. Kemudian kali 3 lagi menjadi 27.027. Untuk mengisi titik-titik, ya kita kali 3. 27 kali 3 kan 81. Nah, cari jawaban yang angka terakhirnya adalah 1. Atau 81 juga boleh. Karena di sini angkanya beda-beda kan, angka terakhir. Jadi kita gunakan trik yang semacam itu. Jadi nggak perlu dicari juga 27.000. 27 kita kalikan 3. Ya, cukup kita ambil angka terakhirnya. 7 kali 3 kan berapa hasilnya? 21. Maka ekornya nanti ya 1 gitu. Kita pilih yang D. Soal kedua, nah, aku yakin teman-teman pasti sudah tahu polanya. Dari 40.000 ke 40.401 itu kan kita tambahkan dengan 401. Karena kenaikannya tidak terlalu drastis, makanya kita tambahin. Beda kayak nomor 1 tadi. Dari 1001 menjadi 3003, itu kan naiknya drastis. Jadi kita pakai perkalian. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian 40.401 ke 40.804 itu kita tambahkan dengan 403. Ya kan? Kemudian dari 40.804 ke 41.209 kita tambahkan dengan 405, ya nggak? Coba. 4 tambah 5, 9, ini 0, ini 12, simpan 1 jadi 1. Iya, betul. Berarti ini ke sini kita tambah berapa? Lihat polanya lagi penambahannya 401, 403, 405. Ganjil, ganjil, ganjil. Ya kan? Berarti di sini nanti kita tambahkan dengan 407. Ya kan? Nah, sebenarnya juga kita lihat angka terakhirnya juga bisa. Ya kan? 407 kalau kita tambahkan dengan 41.209, di sini kan 7 ya. Lihat angka terakhirnya aja. 9 tambah 7 kan 16. Nanti simpan di 1 di situ. Sehingga angka satuannya adalah angka 6. Kita pilih yang A. Itu kalau angka terakhirnya beda-beda. Nanti kalau ada yang sama ya, kita jumlahin aja. Ini 9 tambah 7, 16, simpan 1, jadi 1. Ini 6, 41.616. Lanjut, soal ketiga. 5, 11, 34, 69, 208, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan polanya, dari angka 5 menuju angka 11, itu kenaikannya hampir 2 kali lipat lebih, ya nggak? Kemudian 11 ke 34, ya hampir 3 kali lipat dan lebih. Bagaimana kita mendapatkan angka 11 dari angka 5? Ya kita kali 2, tapi tambahkan 1, kan gitu. 5 kali 2, 10 tambah 1 adalah 11. Kemudian dari angka 11 ke 34, kita kali 3, ya kan? 11 kali 3, 33. Tambahkan 1 menjadi 34. Kemudian dari 34 ke 69, kita kali 2, ya kan? 34 kali 2 adalah 68. Kita tambahkan 1, jadi 69. Nah, sudah ketemu polanya. Kali 2 tambah 1, kali 3 tambah 1, kali 2 tambah 1. Maka seterusnya nanti kita kali 3, ya kan? Tambah 1. Yang ini kali 2 tambah 1. Kali 3 tambah 1, kali 2 tambah 1. Maka untuk mengisi titik-titik, kita kali 3 tambahkan dengan 1. Nah, 5 kalau kita kalikan 3 kan 15. Ya kan?
15 tambah 1 adalah 16. Jadi cari angka yang nantinya satuannya adalah 6. Yang mana? Iya, yang A. Bagaimana kalau angka satuannya sama semua? Ya udah kita kali 3 aja. 2505 kali 3. 15 simpan 1, 3 kali 0 adalah 0, tadi udah disimpan 1. 15 simpan 1, 3 kali 2 adalah 6, jadi 7 ya. Kemudian tambahkan dengan 1. Ini 6, 1, 5, 7. Seperti itu. Lanjut soal keempat. 600, 400, 1900, dan seterusnya. Kalau kita ambil polanya larik 1, itu kan 600 ke 400 berkurang. Kemudian naik lagi. Kemudian turun lagi. Penurunannya dan kenaikannya tidak konsisten. Jadi kita ambil larik 2. 600 ke 1900 ke 5.800, selanjutnya 17.500, dan titik-titik yang kedua. Bagaimana kita menghasilkan dari 600 ke 1900? Ya kita kali 3. 600 kali 3 kan 1800. Jadi kita tambahkan lagi dengan 100. Gitu ya. Ini juga 1900 kita kalikan 3, dapatnya adalah 5.700. Tambah 100 akan menghasilkan 5.800. Ini juga kali 3 tambah 100. Maka ini ke sini juga kali 3 tambah 100. Ya. Nah, sekarang coba kita kalikan dengan 3. 0 kali 3, 0. 0 lagi. 3 kali 5, 15. Simpan 1. 3 kali 7, 21. Tambah 1, 22. Simpan 2. 3 kali 1 adalah 3. Tambah 2. Jadi 5. Jangan lupa tambahkan dengan 100. Ini jadinya 600. Di sini 2. 52.600. Sudah kelihatan jawabannya yang ini atau yang D, ya kan? Maka kita perlu mencari untuk yang 400, 1000, kemudian 600. 400 ke 1000 kita tambahkan berapa? Tambah 600. Kemudian dari 1000 ke 600 kita kurangkan dengan 400. Maka ini ke sini nanti kita coba aja. Polanya berulang gitu ya. Kita tambahkan dengan 600. 600 tambah 600 adalah 1200. Nah, jadi kita pilih yang D. Ya kan? Nah, ini 52.600. Lanjut soal kelima, 300, 800, 300, 600, 1100, 600, 900. Dua angka seterusnya berapa? Andai kita ambil polanya adalah lompat 1. 300 ke 800, kemudian 300, 600. Kenaikannya dan penurunannya tidak konsisten, ya nggak? Sekarang kita coba lagi, kalau seandainya kita ambil pola larik 2 atau lompat 2. 300, 300, kemudian ke 1000, 100, ke 900. Juga ada yang tetap, ada yang bertambah, kemudian berkurang lagi. Tidak konsisten juga. Maka kalau kita ambil polanya larik 3 atau lompat 3, dari 300 ke 600, kemudian ke 900. Coba kalau kita perhatikan polanya, ini kan tambah 300, ya nggak? Ini juga tambah 300. Maka titik-titik yang ketiga, kalau ada ya, nanti juga ditambah 300. Nah, ini untuk membantu kita saja mencari polanya. Sekarang, untuk 800, 1100, nah ini titik-titik yang pertama. Ini ke sini berapa? Tambah 300, ya kan? Kemudian 1100 ke titik-titik yang pertama,
kita tambahkan dengan 300 juga, karena sudah ketahuan polanya. Ya kan? Jadi di sini 1400. Pilihan jawabannya antara A dan C. Maka kita perlu mencari yang 300, 600, titik-titik yang kedua. Nah, teman-teman pasti sudah tahu, ini juga tambah 300. Ini ke sini, nanti juga tambah 300. Jadinya 900. Kita pilih jawaban yang C. Lanjut soal ke-6. 16.384, kemudian 8.192. Lanjut ke 4.096. Kalau kita perhatikan, ini polanya turun drastis. Ya kan? Dari 16 ribuan menjadi 8 ribuan. Turun setengahnya. Ya kan? Kemudian dari 8 ribuan ke 4 ribuan juga turun setengah. Ya kan? 4 ribuan ke 2 ribuan juga turun setengahnya. Coba kalau kita perhatikan dari 4096 menjadi 2048 itu kan bagi 2, ya nggak? 4000 bagi 2 adalah 2000, 96 bagi 2 adalah 48. Berarti di sini polanya adalah bagi 2. Nah, silakan kalau mau dibagi 2 ini 16.382 bagi 2 hasilnya adalah 8.192. Maka untuk mengisi titik-titik di sini juga kita bagi 2. 2000 bagi 2 adalah 1000, ya kan? Kemudian 48 bagi 2 adalah 24. Jadi 1024. Yang E. Soal ke-7. 7940, 7960, 8000, 8060. Selanjutnya berapa? Ini ke sini kan kita tambah 20 ya. Ini ke sini kita tambah 40. Ini ke sini kita tambah 60. Berarti di sini kita tambah berapa? Coba lihat pola penambahannya. 20 ke 40 kita tambah 20. 40 ke 60 kita tambah 20 juga. Ini ke sini ya kita tambahkan 20 juga. 60 tambah 20 adalah 80. Jadi 80, 60 ditambah 80. Ini 14 ya, simpan 1 jadi 1, ini 8. Jadi 8140. Yang D. Lanjut soal ke-8. 2475, 2463, 2451, 2439. Dua angka berikutnya berapa? Ini 24-nya tetap ya. Maka yang kita lihat adalah dua angka di belakangnya. 75 menuju 63. Itu kita kurang berapa? Iya, kurang 12. Kemudian 63 ke 51 juga dikurang 12. Ini juga kurang 12, maka ke sini juga kurang 12. 2439 kurang 12. Berapa itu? 39 kurang 12, ini 5, 25 ya. Jadi di sini 24, 25. 24, 27. 9 kurang 2 kan 7 ya. Berarti ini nanti 24, 27. Nah, sudah kelihatan jawabannya antara D dan E. Maka titik-titik yang kedua kurang 12 juga. 27 kurang 12. 5 ini 1. Jadi 24, 15. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal ke-9, 5, 125, 125, 625. Angka selanjutnya berapa? Ini kenaikannya drastis. Jadi bisa kita pastikan bahwa polanya adalah perkalian. 5 ke 25 ternyata kita peroleh dengan 5 kali 5. 25 ke 125 juga kita kali 5. Ini juga kali 5. Maka ini ke sini juga kali 5, kan gitu ya. 625 kali 5, pasti ekornya 5. Semuanya ekornya 5. Jadi kita perlu mengalihkan
625 dengan 5. Ya kan? 625 boleh kita buat 600 tambah 25. Kemudian kita kalikan 5. Kalikan masing-masing. 600 kali 5 adalah 3000. Ditambah 25 kali 5, 25 kali 5 adalah 125. Tambahin 3125. Soal ke-10, 7776, 1296, 216, 36, 6. Angka berikutnya berapa? Kita bisa lihat 36 ke 6 itu kita peroleh dengan pembagian, ya enggak? 36 bagi 6 kan 6. Ini ke sini, silakan buktikan juga dibagi 6. 1296 ke 216 juga dibagi 6. Semuanya juga dibagi 6 kan? Coba silakan dibuktikan. Nah, ini ke sini juga dibagi 6. 6 bagi 6 berapa? 1. Jawabannya yang A. Jadi saran aku tuh sering-sering aja latihan supaya kita lebih teliti dalam melihat pola-pola bilangan seperti ini. Kalau kita sudah terbiasa ya tidak ada kesulitan dalam menemukan pola-pola deret angka.